kembali hari ini kita melaksanakan PMO kedua, yang mana pertama adalah menyusun modul belajar dan diferensiasi. Sekarang PMO kedua adalah refleksi. Maaf Bapak Ibu semua memakai dulu dari situ. Ya, baik. Nah, kita lanjut. Topik ini adalah merefleksikan baik kepada Bapak Pengawas yang kami hormati dan semua ibu yang saya hormati juga, hari ini kita siap untuk melaksanakan refleksi modul ajar yang sudah kita susun. Nah, kemarin sebelum kita melaksanakan PMO ini, kita juga sudah melaksanakan konvel dalam penyusunan modul dan penyusunan modul pembelajaran. Saya terima kasih kepada semuanya sudah diferensiasi dan sudah melaksanakan pembuatan video pembelajaran dan disiapkan di dalam modul masing-masing. Saya sebagai kepala sekolah sudah membaca modul Bapak Ibu semuanya dan saya sudah pelajari, dan untuk ke depan semakin kita lihat untuk melaksanakan, semakin kita perbaiki cara mengajar kita dan cara membuat persiapan modul belajar kita. Demikian pembukaan dari video hari ini. Selamat siang semuanya. Sebelumnya kita lanjut dalam PMO kita. Kami persilakan dari Bapak Pengawas untuk menyampaikan beberapa wejangan buat kami. Terima kasih. Kami persilakan Bapak. Buka mic masing-masing. Silakan Pak Jumadi. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Baik, selamat pagi rekan-rekan SD HKI Bengkong. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat Pak, sehat. Terima kasih. Ya. Hari ini kita melaksanakan PMO yang kedua ya, bulan Oktober. Mudah-mudahan kegiatan PMO yang kedua ini berjalan dengan lancar. Jadi PMO kedua ini adalah menindaklanjuti dari pelaksanaan PMO yang pertama.
yang kemarin telah dipaparkan. PMO yang pertama fokusnya pada perencanaan berbasis data ya, tentang rapor pendidikan, pembuatan modul ajar, dan beberapa item. Baik, mudah-mudahan di PMO kedua ini Bapak Ibu dapat merefleksi program kegiatan yang sudah disusun, sehingga menjadi catatan-catatan tersendiri bagi kita sebagai guru pelaksana sekolah penggerak angkatan kedua dalam mengevaluasi dan merefleksi kegiatan telah dirancang dan dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu dan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin melihat kegiatan ini dilakukan oleh sekolah yang telah dilakukan. Oleh karena itu, saya cukup sampai di situ saja, dan saya sering memantau kegiatan ibu-ibu semuanya di sana. Ya, terlebih dahulu sebelumnya saya minta maaf karena saya juga bersamaan dengan kegiatan pelatihan di sini. Jadi mungkin saya hanya dapat melihat saja kegiatan yang ibu lakukan di sana. Selamat menjalankan kegiatan PMO pada hari ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, selamat siang dan selamat menjalankan kegiatan. Silakan Mbak Ibu Triayun. Ya, selamat siang Pak. Tantangan kan kita tangan untuk negeri era kita menanti berseri. Dan bicara yang sebagai kepala sekolah Pak Jumadi, yang mana sebagai pengawas yang sudah seperti meeting pada hari ini mengajar kami. Saya sendiri mengajar di kelas 6 dan membuat modul pembelajaran dengan berdiferensiasi menggunakan Chromebook yang telah disediakan oleh pemerintah. Terbuka mungkin di sini pembelajaran yang saya buat adalah pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema bangga menjadi anak-anak Indonesia. Topiknya adalah mengenai unsur-unsur linguistik pada cerita pendek. Mana di sini dari tema yang kita angkat itu adalah membuat anak-anak Indonesia mengerti dan memahami bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang kita sering gunakan, dan mereka memahami untuk menjadi cinta tanah air dan bangga menjadi anak Indonesia dengan menggunakan bahasa mereka. Lalu adapun ini pemata pembelajarannya secara tatap muka, ceramah, dan menggunakan Chromebook untuk menambah wawasan mereka. Mungkin adapun kompetensi awalnya adalah dengan mengidentifikasi diri peserta didik, bagaimana mereka menjadi bagian sebagai anak-anak Indonesia, mulai dari suku, tempat lahir, lalu ada juga dengan sifat-sifat mereka. Jadi mereka memahami bahwa menjadi anak Indonesia itu adalah istimewa untuk anak-anak tersebut gitu. Terus kemudian ada pun sarana yang kita gunakan adalah komputer laptop ataupun proyektor dan jaringan benar, lalu membuat kuis untuk memancing anak-anak dalam bernalar kritis mengenai unsur-unsur linguistik yang akan diajarkan. Kemudian di sini elemennya, di elemen dan CP tahapannya ada, bisa kita lihat sama-sama pada 2 menit pertama.
ini tadi di share mengenai mengidentifikasi, menyimak dan mampu menuliskan unsur-unsur intrinsik. Lalu ada alur tujuan pembelajarannya, di mana saya mengajak anak-anak itu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik, lalu mendeskripsikan alur, tujuan, tema, tokoh, dan amanat pada cerita tersebut. Lalu anak-anak mampu menuliskan dan membuat cerpen dengan kreatif mungkin beserta dengan unsur-unsur intrinsiknya. Dan tujuan pembelajarannya, anak-anak tuh mengidentifikasi apa sih komponen penyusun dalam cerpen, yang mana penyusun komponen itu adalah bagian-bagian dari unsur intrinsik yang berisikan tokoh, penokohan, dan segala macamnya. Lalu pemahaman bermaknanya sendiri adalah anak-anak itu mampu untuk memahami unsur intrinsik sehingga mereka akan menciptakan cerita yang mereka inginkan. Ayo mungkin baik, ada kegiatan pembelajarannya. Pertama itu kita melakukan yang namanya semantik ya, untuk anak-anak tuh mau menjawab pertanyaan kita mengenai pembelajaran tersebut. Ini adalah isi kegiatan inti dalam pembelajaran. Kemudian nah, di sini ada topiknya yang dari bangga menjadi anak Indonesia sama modul yang sudah saya buat dan bahan ajarnya. Lalu di situ ada, di bahan ajar tersebut saya masukkan cerpen yang nantinya akan kita bahas, lalu sebuah pertanyaan pemantik, lalu ada juga tugas-tugasnya yang sudah LKPD-nya yang langsung saya masukkan ke dalam bahan ajarnya. Bisa dilihat bersama-sama ya Bapak Ibu apa saja isinya. Nah, terus itu terdapat komponen pada unsur intrinsik-nya. Terus ada beberapa pertanyaan yang saya berikan. Jadi setelah Bapak Ibu melihatnya, kita akan putarkan tayangan yang saya buat YouTube, video pembelajaran dari hasil pertemuan kami pada hari Rabu kemarin mengenai unsur-unsur intrinsik ini. Jadi anak-anak itu diharapkan dapat membuka kembali pembelajaran mereka dan mengulangi kembali pembelajaran mereka melalui video pembelajaran tersebut. Kita bersama. Baik, di dalam video ini saya membuka kelas dengan memberikan pemahaman mereka mendeskripsikan yang mereka menjadi anak-anak Indonesia. Banyak tersebut berfungsi untuk membangun rasa cinta terhadap bahasa
Indonesia itu sendiri agar mereka paham dan memahami serta menyadari bahasa Indonesia itu penting. Lalu di tahapan ini adalah sebuah bentuk pembelajarannya dengan topik masuk ke dalam unsur-unsur prinsip tersebut. Jadi di sini ada berupa komponennya yang tadi saya bahas, ada komponennya dan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang melingkupi tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini sengaja saya minta untuk anak-anak membaca naskah yang ada di depan, naskah cerpen yang ada di depan kelas untuk sebagai penilaian kita terhadap mereka bagaimana cara membaca menggunakan titik, koma dan tanda baca lainnya. Jadi di sini sekalian saya memuji anak-anak bagaimana mereka memahami juga cara membaca intonasi atau memberikan intonasi kepada Oke, baik. Kemudian yang di sini adalah anak-anak tuh saya minta untuk mengacungkan tangan mengenai apa saja bacaan cerpen yang sudah mereka baca, karena itu menyangkut dengan literasi yang mereka lakukan atau yang pernah mereka lakukan gitu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini kita memberikan Tokopedia kepada anak-anak untuk dapat mereka kerjakan sebagai tugas dengan menggunakan Chromebook nantinya yang akan dikumpulkan untuk mereka kreasikan cerita pendek yang akan mereka buat tersebut. Mereka dapat membuat cerpen tersebut dengan kreasi dari Canva, boleh dengan copy paste dari Google ataupun dari buku bacaan yang mereka miliki. Halaman 1 apa judulnya? Cari dulu cerpennya, say. Iya. Jangan lah. Ya. Belajar ya. Terus kasih contoh ini satu. Nih misal, tengok ke depan. Gitu. Ya. Boleh. Bebas yang mana aja. Bisa? Nih, misal ya, Miss bikin dari teks yang tadi. Misal dari cerita tadi. Oke, misal ini kan. Kalian copy terus kalian pastekan, bukan kalian bikin sendiri ya, Nak. Misal nih. Terus
Oke, baik, begitulah modul ajar yang saya buat, dimana ada rubrik penilaian, lalu ada tugas PR untuk mereka kerjakan di rumah, berbentuk KPD dan penilaian-penilaian yang lain, dimana ada tabel-tabel penilaiannya yang akan nantinya menjadi hasil mereka menjadi penilaian untuk saya. Begitulah Bapak Ibu, Ibu-ibu maksud saya, terima kasih atas waktunya dan salam. Pada siswa kelas 4, sebelum memulai belajar, saya memberikan pertanyaan pemantik dulu kepada siswa. Lalu, ini adalah kegiatan pembelajaran, kegiatan awal, inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan inti, saya membuat sebuah video pembelajaran. Boleh bisa dibuka, Miss? Copy aja dulu, baru buka YouTube. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Saya memberikan video pembelajaran. Biasanya anak-anak lebih suka dengan soal cerita yang nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu adalah video pembelajaran yang saya buat. Lalu pada kegiatan pembelajarannya langsung, bisa langsung dibuka di linknya, tulis yang di link paling bawah, model ada link video namanya paling bawah, yang mesin yang paling bawah. Nah, itu yaitu videonya. Copy aja kayak tadi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya.
Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila,
rapikan semua teksnya. Misal pada suatu hari gitu.